Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di bab kemajemukan masyarakat Indonesia dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 Sekolah Menengah Pertama. Saya kali ini akan membahas materi tentang bentuk aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Tuhan menciptakan bumi beserta isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Manusia melakukan beragam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia beragam karena dipengaruhi oleh faktor geografis wilayah Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat akan berbeda-beda di setiap wilayah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu memanfaatkan barang dan jasa untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk mendapatkan barang dan jasa, manusia memperoleh dari hasil alam yang tersedia, dari hasil kegiatan produksi dan dari hasil kegiatan distribusi. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi manusia, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, jenis kegiatan pertama yang akan saya bahas ialah kegiatan produksi. Produksi dalam arti sempit diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menghasilkan barang. Dalam arti luas, produksi adalah segala usaha atau kegiatan manusia untuk menambah, mempertinggi, dan menciptakan nilai guna suatu barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu tujuan kegiatan produksi ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat dibedakan berdasarkan hasilnya, tingkatannya, dan wujudnya. Nah, kegiatan pertama udah tahu kan? Lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Pada dasarnya, kegiatan distribusi merupakan penghubung antara produsen dan konsumen. Arti distribusi ialah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Fungsi utama distributor adalah menjadi penghubung antara konsumen dan produsen. Pelaku distribusi memiliki banyak macam, seperti agen, pedagang, dan supplier. Contoh distribusi ialah misal ada satu pabrik yang memproduksi gas LPG. Nah, pabrik tersebut dia menjualnya tidak langsung ke konsumen kecil tingkat rumahan, tetapi dia menjual kepada pedagang eceran. Nah, lalu pedagang eceran tersebut menjual lagi kepada konsumen tingkat rumah tangga. Nah, posisi distribusi itu ada di tengah-tengah, yaitu si pedagang eceran. Nah, itu adalah salah satu contoh distribusi. Nah, kegiatan kedua udah pada tahu kan? Lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan konsumsi. Setelah barang dan jasa disalurkan kepada konsumen, selanjutnya konsumen dapat mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Apa itu konsumsi? Dalam arti sempit, konsumsi berarti kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun dalam arti luas, konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga nilai guna barang atau jasa itu secara berangsur-angsur atau sekaligus habis. Di dalam kegiatan konsumsi ada 3 jenis. Apa saja dari ketiga jenis itu? Nah, jenis kegiatan konsumsi yang pertama ialah jenis kegiatan konsumsi rumah tangga. Rumah tangga pada intinya terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kebutuhan hidup setiap keluarga ada yang sama, ada juga kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Kebutuhan khusus contohnya ialah sang anak yang menjadi pelajar, dia membutuhkan sepatu, seragam sekolah, alat tulis, dan lain-lainnya. Timbulnya perbedaan dalam mengonsumsi barang dan jasa disebabkan adanya perbedaan peran dan kegiatan dari setiap anggota keluarga. Nah, lanjut. Jenis kegiatan konsumsi yang kedua ialah jenis kegiatan konsumsi perusahaan.
Kegiatan konsumsi perusahaan berbeda dengan konsumsi rumah tangga. Pada rumah tangga, kegiatan konsumsi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang cenderung bersifat status atau tetap. Sedangkan kegiatan konsumsi perusahaan bersifat dinamis atau berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, lanjut jenis yang terakhir yaitu jenis kegiatan konsumsi negara. Konsumsi yang dilakukan oleh negara adalah segala pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Pengeluaran yang dilakukan oleh negara disebut belanja negara. Pengeluaran negara terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin. Belanja rutin adalah jenis pengeluaran negara yang bersifat habis pakai. Contohnya adalah membayar gaji pegawai pemerintah, membeli barang dan jasa, dan lain-lainnya. Yang kedua ialah belanja pembangunan. Belanja pembangunan adalah pengeluaran negara yang bersifat pembangunan fisik dan non-fisik. Di antaranya membangun jalan, sekolah, dan pasar. Adapun contoh pembangunan non-fisik ialah penataran guru, prajabatan, dan pelatihan keterampilan pegawai pemerintah. Jadi, melalui kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi, masyarakat Indonesia membangun keberagaman ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor geografis, keterlibatan rumah tangga, perusahaan, dan negara sebagai pelaku ekonomi menciptakan dinamika yang unik di setiap wilayah. Perbedaan dalam kegiatan konsumsi baik oleh rumah tangga, perusahaan maupun negara mencerminkan kebutuhan yang beragam. Adanya perubahan dalam kegiatan konsumsi perusahaan yang bersifat dinamis dengan tujuan memperoleh keuntungan, memberikan warna pada lanskap ekonomi. Sementara konsumsi negara melalui belanja rutin dan pembangunan menjadi pilar penting dalam menciptakan kesejahteraan dan pembangunan nasional. Dengan memanfaatkan sumber daya alam, produksi barang dan jasa menjadi fondasi bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, perlunya pemahaman dan kerjasama antara berbagai pelaku ekonomi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama membangun ekonomi yang inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.